Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Setelah berabad-abad, sudah lama sekali kami tidak mengeluarkan konten Mega Teori. Ya, konten khas Diskus OP yang tentunya Mega Teori selalu menjadi konten yang ditunggu-tunggu oleh nakama semuanya. Dan kali ini, seperti biasa, konten dari Mega Teori tidak akan membawa teori-teori receh. Kami akan membawa teori yang sangat-sangat kontroversial. Akan ada banyak yang setuju dan ada juga yang tidak setuju. Tapi yang jelas, Mega Teori akan selalu memiliki dasar untuk membuat teori kontroversial itu menjadi masuk akal ketika disimak. Jadi siapkan kopi terbaik kalian, duduk di ruangan paling tenang, asingkan dari kerumunan, karena kita akan menuju diskusi yang sangat panas. Jadi buat kalian yang pantatnya gampang panas, sebaiknya surrender saja dari sekarang. Topik Mega Teori yang akan kami bawakan kali ini adalah Im Sama adalah Neve Tari di Lili. Baiklah, selamat datang di Mega Teori Diskus OP. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Siapa itu Neve Tari di Lili? Kita berangkat dari mengenal kembali siapa itu Lili. Nama Lili pertama kali dimention oleh Raja Cobra pada One Piece chapter 1084. Di saat itu, Cobra menjelaskan kepada para Gorosei bahwa seperti yang kau ketahui, organisasi yang dikenal pemerintah dunia ditemukan dari 800 tahun yang lalu. Di saat 20 kerajaan kumpul bersama, semua keluarganya hidup ke Marijoa untuk hidup dalam satu klan, dikenal dengan Ternyubito yang bertanggung jawab atas penciptaan dunia. Dengan satu pengecualian, yaitu Arabasta, pemimpin saat itu adalah Ratu Lili dari keluarga Neve Tari. Walau namanya diabadikan menjadi salah satu dari 20 penemu, dia tidak menjadi Ternyubito. Malah dia kembali ke Arabasta untuk melanjutkan kepemimpinannya, yang itulah sebabnya keluarga Neve Tari masih tidak bertindak sebagai penguasa. Ini juga berarti hanya ada 19 senjata yang pernah ditaruh di singgasana itu. Aku sudah meneliti naskah kuno kerajaanku, tapi sejauh yang ku tahu, semua tulisan yang mencatat periode setelah abad kosong memiliki satu kesamaan. Nama sang ratu tak pernah disebutkan. Tampaknya Ratu Lili tak pernah berhasil sampai ke Alabasta, dan beban memimpin negara jatuh pada saudara laki-lakinya. Dari kalimat-kalimat ini, ada 2-3 fakta yang ingin kami nakama ingat. Yang pertama adalah 20 kerajaan pendiri berniat berkumpul bersama menjadi Ternyubito. Yang kami pikir, ini memudahkan para pemimpin agung seperti Gorosei atau bahkan Im Sama untuk mengontrol dan memantau para aliansinya agar tidak macam-macam, atau setidaknya tidak memocorkan informasi yang mereka miliki ke dunia luar. Yang kedua, Neve Tari Lili dinyatakan sering memberi surat kepada Alabasta. Itulah kenapa Cobra bisa mengetahui nama-nama tersebut. Tapi pertanyaannya, kenapa Neve Tari Lili memberi surat kepada Alabasta? Apa yang sebetulnya ingin ia katakan? Dan kami ingin nakama ingat terus pertanyaan ini, karena ini part penting untuk kedepannya. Lalu yang ketiga, Neve Tari Lili dinyatakan tidak pernah kembali ke Arabasta. Meskipun Cobra bertanya langsung kepada Gorosei kenapa Lili tak sampai ke Arabasta, namun para Gorosei menjawab bahwa mereka tidak tahu detail akan masalah itu. Dan di akhir chapter yang sama, di sana Im Sama muncul dan duduk di singgasana kosong dengan memanggil nama Lili. Aksi dosa Lili. Pada One Piece chapter 1085, Im Sama langsung menjelaskan kepada Gorosei dan para Cobra bahwa semua ini karena kesalahan besar Ratu Lili. Dari 800 tahun yang lalu, dari apa yang disebutkan peneliti yang telah mempelajari tentang abad kekosongan, sampai ke bajak laut yang mencari poneglyph dan berharap mendapatkan harta karun, jika bukan kesalahan Lili pada saat itu. Relik sialan yang dikenal sebagai poneglyph tidak akan bertebaran di seluruh dunia.
Di belakang masa lalu ini terdapat satu skenario yang sangat buruk, yaitu melepaskan semua poneglyph. Bukankah itu sebuah kesalahan? Atau semua itu sudah direncanakan? Yap, dosa terbesar Lily adalah dia melepaskan poneglyph ke seluruh dunia. Atau bisa dibilang, orang inilah yang menyebarkan poneglyph. Dan kita pasti bertanya-tanya, apa maksudnya ini? Dan tentu Nakama juga berasumsi, nah kalau Im Sama itu Lily, ngapain Im Sama sendiri nyebarin poneglyph? Hoho, tenang dulu tenang, seruput aja dulu kopinya. Im Sama, Arabasta, dan Egypt. Sudah menjadi rahasia umum kalau Oda menulis naskah itu selalu terinspirasi dengan kisah nyata. Dari salah satu foto ini sudah menjawab banyak hal, bahwa memang arc One Piece dibuat berdasarkan apa yang ada di dunia nyata. Dan arc Alabasta kental sekali akan sesuatu dari budaya timur, atau mungkin lebih tepatnya adalah Egypt. Dan apakah Nakama tahu dalam pengetahuan dunia nyata, ada loh sosok yang bernama Nefertari. Lebih tepatnya adalah beliau merupakan seorang ratu Mesir pertama. Ia berpendidikan tinggi serta mampu membaca dan menulis hieroglif. Keterampilan yang sangat langka pada saat itu. Ia menggunakan keterampilan ini di dalam pekerjaan diplomatiknya sesuai dengan para bangsawan terkemuka lainnya saat itu. Dan hieroglif sendiri di dunia One Piece mungkin adalah poneglyph. Oh iya, dalam dunia ini ada juga yang disebut dengan alabasters. Itu merupakan sebuah material yang biasa digunakan untuk membuat patung. Yang lagi-lagi, material itu atau mineral itu berkaitan erat dengan Egypt. Dan alabaster sendiri, apakah itu merupakan inspirasi Oda dalam memilih nama dalam tanda kutip Alabasta? Di Egypt ada dewa yang disebut dengan Amun dan Amunet. Amun itu biasa juga dipanggil dengan Amu. Ya, Amu. Mother Flame di One Piece chapter 1114 sepertinya berkaitan di sini. Tapi kita tidak akan ke sana dulu. Oke, kembali ke Amun dan Amunet. Biasa juga ditulis dengan IMNT. Kami tidak terlalu tahu cara mengejanya, tapi ya ditulis dengan IMNT. Yang mana sepertinya ini adalah inspirasi Oda untuk membuat karakter bernama Im Sama. Karena apakah Nakama tahu, arti IMNT dalam hieroglif adalah The Hidden Swan, atau yang tersembunyi atau sang tersembunyi. Hoho, gimana? Udah mulai sedikit ngangguk-ngangguk? Udah mulai kebuka belum peluang Lily adalah Im Sama? Tapi tenang dulu, ini baru awal. Kita mengetahui bahwa di depan Empty Throne hanya ada 19 pedang, dan pedang yang tidak ada milik siapa? Ya, betul, milik Lily. Lalu pada saat penggambaran Im Sama dimunculkan, di sana terdapat satu pedang yang mungkin itu mengindikasikan adalah milik Lily. Dan detail lainnya adalah saat Im Sama dimunculkan, Oda menekankan penggambaran bunga lili di sini. Jadi, apakah ini artinya Im Sama adalah Lily? Sosok The Hidden Swan adalah Nefertari di Lily? Lily adalah Im Sama. Eiichiro Oda sedikit demi sedikit mulai serius dalam mengembangkan konsep buah setan. Meskipun masih samar, namun kita dulu sudah mendapatkan penjelasan bahwa saat memakan buah setan, rasanya makhluk roh tertentu masuk ke dalam tubuh kita. Lalu Oda juga sudah menulis tentang Kurohige yang bisa-bisanya makan 2 buah setan. Oda juga sudah menulis mengenai kekuatan para Gorosei yang sangat-sangat jelas berkaitan seperti iblis. Dan yang paling keren lagi, Oda menulis Gear 5. Ini adalah mode tertinggi Luffy. Namun saat Luffy menggunakan mode ini, ada beberapa orang yang melihatnya sebagai Joy Boy. Pada saat arc Dressrosa, kita diperkenalkan banyak sekali karakter baru. Namun dari sekian banyak karakter baru itu, apakah Nakama mengingatnya? Atau setidaknya dari para komandan aliansi Luffy, apakah Nakama ingat siapa saja orang-orang itu? Kami yakin Nakama kesulitan dan hanya beberapa saja yang Nakama kenal. Dan tentu yang Nakama ingat betul adalah Bartolomeo dan Cavendish. Ya, benar atau tidak?
Cavendish, entah kenapa Eiichiro Oda menulis karakter ini dengan begitu rapi. Dia benar-benar mendapatkan banyak spotlight dan begitu nempel di kepala kita semua. Terlebih lagi, Cavendish punya satu keunikan, yaitu ia memiliki sisi lain yang disebut sebagai Hakuba. Bisa dikatakan itu adalah sosok iblis yang hadir di dalam Cavendish saat Cavendish tertidur. Sosok iblis tersebut merebut dan akhirnya menyerang siapapun yang ada di hadapannya tanpa Cavendish sadar. Nah, pertanyaannya, kenapa Eiichiro Oda menulis karakter dengan unik seperti ini? Dan Oda juga sampai sekarang belum menjelaskan kenapa Cavendish seperti itu. Ya, jawabannya simple. Karena Oda menyiapkan hal yang lebih besar lagi untuk di depan sana. Dan itu adalah Im-sama merupakan wujud Hakuba dari Neve Tari di Lily. Poin pentingnya adalah dari pertanyaan yang kami harap nakama ingat di awal video, yakni kenapa Neve Tari Lily memberi surat kepada Alabasta. Apa yang ingin ia katakan? Kami pikir Lily memang melakukan dosa-dosa itu secara sadar. Lily, sosok Lilinya memang berniat untuk berencana untuk menyebarkan Poneglyph ke seluruh dunia. Memang ada perbedaan pandangan antara Lily dengan 19 kerajaan pendiri yang lain, dan ia memang sudah berniat untuk kembali ke tempat asalnya Alabasta. Namun Lily sepertinya sadar juga bahwa Hakuba dalam dirinya semakin kuat, dan semakin hari semakin kuat untuk menguasai tubuh Lily. Sehingga itulah kenapa Lily dalam perjuangannya mengontrol tubuhnya dengan sisa-sisa kesehatannya itu, ia menulis berbagai macam surat kepada Alabasta dan ingin Alabasta tahu bahwa ia akan kembali ke Alabasta. Dan jika ia tidak datang, berarti memang terjadi sesuatu di tengah jalan. Dan mungkin di tengah jalan Lily menuju Alabasta, ia sepertinya singgah ke satu pulau yang saat ini dikenal sebagai Amazon Lily. Karakter Nefertari di Lily sepertinya punya kaitan erat dengan pulau itu. Mungkin itu adalah tempat di mana Lily singgah untuk menyembuhkan penyakitnya. Namun naas, sisi gelap dari Nefertari di Lily, sosok Hakuba Nefertari di Lily berhasil memenangkan seluruh tubuh Lily dan kini menjadi sosok Im-sama. Yang mungkin di kemudian hari, kita juga akan mendapatkan kejadian yang serupa. Jika seseorang tidak segera menyelamatkan Cavendish dari Hakubanya, maka Cavendish akan selamanya hidup di bawah kendali Hakuba. Sosok yang murni hidup dengan emosi negatif. Sehingga kesimpulannya, sosok Im-sama, Lily, Alabasta, dan isinya semuanya berkaitan erat dengan Egypt. Mulai dari Im sebagai The Hidden One, hingga Nefertum. Nefertum adalah salah satu tokoh yang berkaitan dengan Egypt yang digambarkan seperti ini. Ia mengenakan bunga water lily di atas kepalanya untuk membuat aroma wangi. Yang mungkin ini juga inspirasi Oda untuk menggambar Im-sama dengan ujung kepala selancip itu. Dan Im-sama adalah sisi iblis dari Neve Tari di Lily. Yang karena itu, saat Lily diperdebatkan antara Gorosei dan Cobra pada One Piece chapter 1084, Im-sama tertarik untuk datang dan memanggil nama Lily. Karena sepertinya ia cukup terganggu mendengar sosok nama dirinya yang satunya. Yap, itu saja mega teori kali ini. Bagaimana? Apakah mega teori ini masuk akal atau jelas-jelas ngawur? Tenang, kami akan bawakan konten mega teori seperti ini tiap minggunya. Teori yang lagi-lagi bukan teori receh, tapi teori liar, teori kontroversial, namun bikin nakama ngangguk-ngangguk. Silakan tulis komentar atau pendapat nakama semua di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Discuss OP dan terima kasih banyak.